Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalanmu. Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kita masih beroleh hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Sehingga sebelum kita beraktivitas, kiranya kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan meminta kekuatan, bahkan menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya sebelum kami menyampaikan renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau melawat kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih-lebih ketika kami melewati kehidupan kami malam ini Tuhan, Engkau menganugerahkan hari ini kembali kepada kami. Sebelum kami beraktivitas, pimpin kami dengan kuasa dan roh-Mu dan kebenaran-Mu menyertai hidup kami. Agar senantiasa Bapa, kami diperbaharui, kami dilimpahkan hikmat dan kemampuan untuk melakukan segala kegiatan kami. Inilah kiranya doa dan harapan yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini sebagai renungan kami akan bacakan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3, khususnya di ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa dalam hal apapun belajar. Belajar untuk melatih kesabaran kita, belajar untuk melatih perbuatan-perbuatan kita, agar seluruh kehidupan kita selalu dikendalikan oleh kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan menjadi koridor perjalanan kehidupan kita yang harus kita ikuti. Pada pagi hari ini saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan hal-hal yang menjadi rutinitas kita, kiranya kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan yang selalu mengajarkan kita akan hal-hal mulai dari yang terkecil sampai dalam hal perkara-perkara yang lebih besar, agar senantiasa kita selalu diingatkan, kita selalu belajar, kita selalu melatih diri kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Dari nats renungan kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang membuat kita terlatih, yang membuat kita belajar senantiasa dalam kehidupan kita.
agar apapun yang kita lakukan, semua itu berdasarkan bagaimana hati kita, bagaimana ketulusan kita, bagaimana pemahaman kita yang benar akan satu hal yang bisa kita lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Saudaraku, satu hal yang mengingatkan kita dari firman Tuhan ini, yang membuat kita terlatih dan belajar adalah, yaitu yang pertama, kita belajar melakukan dengan segenap hati. Melakukan apa, saudara-saudara? Melakukan segala hal. Perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan dalam sikap kehidupan kita sehari-hari, ketika kita belajar tulus, ikhlas, dan bisa melakukan pekerjaan yang terbaik di mata Tuhan. Apa pekerjaan kita? Semua pekerjaan kita yang ada di dunia ini, kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Kita memiliki posisi-posisi pekerjaan yang tidak sama. Tapi Tuhan katakan melalui kitab Kolose pasal 3 ini, satu hal yang diingatkan bagaimana kita bekerja dengan segenap hati. Kita melakukan satu hal yang terkecil dengan segenap hati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita beroleh hasil yang terbaik. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, pasti akan menghasilkan yang terbaik. Tuhan pasti senang ketika kita bertanggung jawab, ketika kita tulus dan ikhlas, apalagi dengan segenap hati kita melakukan pekerjaan kita. Pasti Tuhan senang kalau kita itu tidak bersungut-sungut, tidak kecewa dalam pekerjaan kita, tidak merasa sepele dengan pekerjaan kita, tapi ketulusan hati kita untuk melakukan yang terbaik. Itu adalah prioritas yang bisa kita wujudkan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dari firman Tuhan ini, yang mengingatkan kita kembali, yang mengambil makna yang mendalam, yang memberi pelajaran bagi kehidupan kita adalah kita belajar melakukan sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Motivasi kita hidup, motivasi kita bekerja, motivasi kita untuk melakukan segala hal mungkin berbeda-beda. Tapi motivasi yang sama yang bisa kita tunjukkan di hadapan Tuhan adalah ketika aku bekerja, ketika aku melakukan satu hal, motivasiku adalah bukan menyenangkan hatiku ataupun diriku sendiri, ataupun memberikan kepuasan bagi diriku sendiri, atau untuk keluargaku ataupun untuk orang lain. Tapi ketika pekerjaan yang kulakukan itu, perbuatan yang kulakukan itu, motivasiku adalah bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat menjadi tantangan bagi kita. Kita bekerja, kita melakukan satu hal yang ada di dunia ini. Terkadang kita dikendalikan oleh penilaian orang lain. Terkadang kita bisa mengupayakan semaksimal mungkin agar nama baik kita, pekerjaan kita bisa dilihat orang lain dan memberikan pujian bagi diri kita. Tapi hari ini kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita selalu termotivasi agar segala pekerjaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara-saudara, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita menjalani kehidupan kita. Kita dipimpin untuk melakukan segala pekerjaan kita, yaitu Tuhan mau agar kita lakukan dengan cara yang benar. Tuhan menuntut kita memakai hati kita dengan cara yang benar. Tuhan mau agar ketika kita memakai hikmat kita, pakailah itu dengan cara yang benar. Pakailah seluruh kehidupan kita
dengan cara yang benar. Bekerjalah dengan cara yang benar. Pakailah waktu kita dengan cara yang benar, sehingga hasil yang terbaik bisa kita peroleh ketika kita memakai cara yang benar seperti yang Tuhan tuntut bagi kehidupan kita. Kiranya seluruh pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, berikanlah hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan motivasi kepada kita untuk menjalani segala aktivitas, terlebih-lebih pada hari ini, bahkan selama-lamanya kita memberikan yang terbaik, bahkan dengan cara yang benar, sebagai motivasi yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang bisa kami taburkan pada pagi hari ini. Kiranya orang yang rindu akan kebenaran-Mu Tuhan akan termotivasi oleh lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami ketika kami bekerja, banyak sekali kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Tapi ketika Engkau menegur kami akan selalu membuat yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, memikirkan yang benar di hadapan-Mu. Ajar kami selalu Tuhan, bagaimana kami dapat mengingat dan menghargai teguran-Mu bagi kehidupan kami, agar kami termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan semua Zaitun yang ada di GBKP. Kiranya Tuhan melawat Zaitun. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada para Zaitun, mendorong mereka Bapa, mengingatkan mereka bahwa mereka juga adalah anak-anak yang selalu Tuhan pelihara, yang selalu Tuhan jaga, yang selalu Tuhan sertai kehidupannya. Kiranya Zaitun dimanapun berada pada saat ini, bagaimanapun kondisi kehidupan mereka Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Engkau selalu menyemangati mereka. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak mereka, pakai keluarga mereka, agar senantiasa kehadiran mereka dimanapun mereka berada, mereka selalu beroleh kekuatan. Mereka selalu dapat perhatian dari keluarga mereka, dari jemaat Tuhan, sehingga para Zaitun kami, bagaimanapun kondisi mereka pada saat ini Tuhan, tapi ketika Tuhan hadir bagi keluarga mereka, bagi diri mereka, mereka tidak menganggap mereka sendiri. Mereka tidak menganggap diri mereka tidak berdaya, tapi mereka mampu melakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak dikucilkan. Mereka tidak merasa asing atas kehidupan mereka, tapi mereka adalah Zaitun Tuhan yang sudah mendapat anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka berguna, mereka bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas mereka Tuhan. Mereka selalu diingatkan bahwa mereka mampu, dan dimanapun mereka hadir, mereka bisa menjadi teladan bagi kami, bagi anak mereka, bagi cucu mereka, bahkan bagi keluarga mereka, terkhusus bagi jemaat Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini seluruh Zaitun yang setia berdoa, yang setia selalu dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka disemangati Tuhan, mereka dikuatkan oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ketika pada saat ini Zaitun yang ada dalam kondisi sakit ataupun lemah kondisi hidupnya, Tuhan berkati, Tuhan semangati kehidupan mereka. Mereka pasti bisa menjalani kehidupan mereka dengan semangat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ketika pada saat ini Tuhan, Zaitun berada dalam situasi berbeban berat dan lain sebagainya, kiranya semuanya lawat Zaitun-Mu Tuhan, kuatkan mereka. Mereka adalah orang tua yang kami kasihi, yang selalu kami doakan, dan mereka juga menjadi pendoa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran mereka.
mereka selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.